Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulistiana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori perusahaan dan organisasi industri atau persaingan sempurna, profit maximization, kurva penawaran, keputusan jangka panjang dan pendek. Nah, apa sih itu pasar persaingan sempurna? Persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini juga telah dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Nah, orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas adalah Adam Smith. Nah, kemudian konsep persaingan sempurna ini mendapatkan definisi yang terlengkap dalam buku Risk, Uncertainty and Profit tulisan Frank Knight 1921. Kadangkala struktur pasar ini dibedakan antara istilah persaingan murni dengan sempurna. Nah, murni itu tuh adalah kurang sempurna ketimbang sempurna. Nah, menurut Edward H. Chamberlain 1933 mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopolis yang lain. Syarat yang diperlukan untuk definisi hanyalah jumlah penjual yang banyak dan komoditas yang homogen atau standardis. George Stigler 1957 mengatakan atau mengemukakan definisi alternatif dengan menambah syarat, yaitu asumsi informasi yang sempurna. Namun demikian, orang bisa memperdebatkan bahwa informasi yang sempurna tentang harga lebih mudah diperoleh dalam pasar monopoli ketimbang pasar yang terdiri dari banyak penjual. Ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal dan efisien. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni. Mungkin yang ada adalah mendekati ciri-ciri struktur pasar persaingan sempurna. Yang kedua, adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri. Nah, yang menyebabkan kenaikan atau penurunannya harga sedikit pun tidak terpengaruh harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Nah, yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk keluar pasar apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna. Produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau B, karena promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjual produk. Yang kelima itu, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lain atau lebih tinggi dan yang sudah berlaku di pasar. Maka dalam analisis ekonomi dibentuk asumsi-asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna, yaitu A. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya pemasok produk
sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Pembeli juga sangat banyak sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar. Yang kedua, B. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda. C. Setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Implikasi dari kedua asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap produsen yang menerima harga pasar, produsen dapat menawarkan produk berapapun jumlahnya dengan harga pasar tersebut. D. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit of firms. Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. E. Maksimisasi profit atau keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, tidak ada tujuan lain. F. Tidak ada regulasi dari pemerintah, tidak ada interferensi pemerintah di dalam pasar atau aparti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Struktur pasar di mana telah dipenuhi asumsi-asumsi di atas. Pasar persaingan murni atau pure competition. Untuk pasar persaingan sempurna, perfect competition, memerlukan asumsi-asumsi tambahan, yaitu seperti A. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Faktor produksi bebas berpindah dari perusahaan ke perusahaan lain melalui mekanisme ekonomi. Dengan kata lain, terjadinya persaingan sempurna di dalam pasar input. B. Pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, kondisi ketidakpastian di masa mendatang dapat diantisipasi. Informasi yang diperoleh dengan mudah didapat dan tanpa biaya. Yang ketiga, biaya produksi, permintaan, dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. A. Berikut ini adalah hubungan antar biaya dan kegiatan perusahaan di pasar persaingan sempurna, di mana dikatakan ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya adalah biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat, akan tetapi setelah satu tingkat produksi tertentu kenaikan makin lama makin cepat. Yang kedua, biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya yang berubah total. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Yang keempat, biaya berubah rata-rata. Biaya total rata-rata dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama. B. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 4. Pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek atau short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Yang kelima, pemaksimuman keuntungan pada equilibrium. Bahwa equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu seperti A. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC, di mana kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output, di mana produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualannya. Lalu slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar atau P, karena semua unit output dijual pada harga yang sama.
Equilibrium, perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga membangun kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna, di mana struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisien. Efisien yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisien produktif dan efisien alokatif. Yang pertama, efisien produktif. Untuk mencapai efisien produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama itu, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Syarat kedua adalah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Efisiensi alokatif. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan rakyat. Adapun beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk struktur pasar-pasar lainnya, yaitu 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi pada struktur pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapatkan untung normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimalan keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang, keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasinya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan. Yang pertama itu, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik produksi yang baru. Selain itu, perusahaan terdapat struktur pasar persaingan sempurna yang biasanya kecil ukurannya, sehingga tidak mampu membuat penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik karena sangat mahal biayanya. Yang kedua, pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandangnya, perusahaan menggunakan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya kerugian. Nah, contohnya itu adanya pencemaran dan lainnya. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah sama semua, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya atau dibutuhkan. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Bisa dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Namun dapat saja
tidak selalu benar karena mungkin perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi, sehingga akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya, yang artinya distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.